Kristus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan hari ini, malam ini khususnya, kita masih berada dalam masa-masa peringatan itu. Ketika kita kembali mengingat peristiwa tentang penyaliban Yesus yang bisa kita baca dalam Alkitab, kita bisa mengetahui bahwa ketika Yesus disalibkan, semua orang-orang yang berada di sekitarnya saat itu adalah musuh-musuhnya yang berusaha untuk membunuh Yesus. Namun, dalam perikop yang baru saja kita baca ini, kita bisa melihat sebuah respon yang tidak biasa dari Yesus. Jemaat yang terkasih, pada umumnya ketika seseorang berada dalam bahaya atau ambang kematian dan di sekelilingnya ada banyak orang-orang atau musuh, pasti secara alami respon orang itu akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa melepaskan diri, berusaha untuk membalas, dan bahkan berusaha melakukan segala cara agar dapat lolos dari kematian. Tetapi Yesus justru berbeda. Ia memilih bersikap tenang dan malah menaikkan sebuah doa kepada Bapanya yang berbunyi, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dari seruan doa Yesus ini, kita bisa mengetahui beberapa hal. Yang pertama, keagungan dan kebesaran Kristus. Keagungan dan kebesaran Kristus. Jemaat yang terkasih, kita tahu bahwa Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100% kecuali dosa. Tetapi dalam kondisi itu, ia tidak mementingkan keduanya. Sebagai manusia, Yesus bisa saja mengumpat atau marah-marah, memberontak kepada orang-orang yang menyalibkannya. Atau sebagai Allah, ia bisa saja memerintahkan malaikat-malaikat yang ribuan itu untuk datang memusnahkan orang-orang yang berusaha menyalibkan dia. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Sebaliknya, Tuhan Yesus memilih untuk menampung semua kebencian dan dosa itu di dalam dirinya sendiri. Meskipun demikian, ia tidak jatuh ke dalam kemanusiaannya sampai ia mati. Hal itulah yang membuktikan saudara-saudara bahwa Yesus itu agung dan besar. Semua hal-hal yang hebat, pribadi yang mulia, bermoral, dan kasih yang melampaui segala akal ada di dalam pribadi Yesus. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari seruan Yesus adalah ia berdoa bagi mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudari yang terkasih, menarik di sini karena Yesus berdoa untuk semua orang yang menyalibkannya saat itu dengan kalimat, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal orang-orang itu secara sadar sedang memaku tangan Yesus dan kaki Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, ketidaktahuan yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah hal itu, melainkan ketidaktahuan mereka terhadap seluruh kebenaran. Pada saat itu, pada waktu Yesus disalibkan, ada kitab Taurat di tengah-tengah mereka yang sering mereka dengar ketika mereka ke bait Allah.
yang mengatakan dan menubuatkan semua kebenaran, bahkan Yesus sendiri datang dan menggenapi semua nubuat kebenaran itu. Tetapi kegelapanlah yang menguasai mereka dan telah menghalangi hati orang-orang saat itu untuk mengerti semua kebenaran itu dalam segala perspektif. Dan ketidaktahuan itulah yang menjadi pokok doa syafaat Tuhan Yesus untuk semua orang yang membencinya. Dan termasuk semua umat manusia yang tidak mengerti kebenaran. Dan seruan itulah yang merupakan pengampunan Yesus kepada semua orang, yaitu semua umat manusia, agar hati manusia dapat terbuka dan bisa mengerti kebenaran dan percaya pada Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran kepada orang lain dan orang itu bisa mengerti, itu karena ada yang bekerja dalam diri mereka. Dan itulah doa Yesus, agar semua orang bisa mengerti kebenaran. Dan mata mereka, hati mereka tidak lagi tertutup dan mengetahui bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang terkasih, hal ketiga yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ketahui dari seruan Yesus adalah pengampunan itu dibayar lunas. Saudara-saudara yang terkasih, mengatakan sebuah pengampunan atau memaafkan seseorang itu hal yang mudah jika hanya diucapkan. Tetapi pengampunan yang hanya di mulut saja itu tidak ada artinya. Seruan pengampunan yang Yesus ucapkan itu tidak datang sekedar karena kesadaran lalu dia mengucapkannya, tetapi benar-benar Tuhan Yesus buktikan dan dibayar semuanya dengan lunas melalui darahnya saat itu juga. Semua dosa-dosa manusia di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara yang terkasih, itulah anugerah penebusan yang Allah berikan kepada semua umat manusia tidak terkecuali. Dan saat kita berbicara tentang salib, berarti kita juga akan berbicara tentang kebangkitan yang akan kita rayakan besok. Sebuah kemenangan mutlak dari maut. Karena kedua hal itu, yaitu salib dan kebangkitan, itu tidak dapat dipisahkan. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan iman kita untuk merayakan kemenangan Kristus dari maut yang juga menjadi kemenangan kita bersama. Karena kita sudah diampuni dan diselamatkan. Maka sebagai orang-orang percaya, kita pun harus bisa menjadi saksi tentang kebenaran sejati kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita yang masih belum percaya, dan dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksi kepada orang lain melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui cara berpikir kita. Terpujilah Tuhan.